Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita hantarkan kepada selalu kita tuturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bertegur sapa dalam video ini. Kemudian tak lupa pula selawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Adilalah, yaitu Ustadz Rofi Azkar Fahmi SPD MPD, serta rekan-rekan saya banggakan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang relasi makna. Apa itu relasi makna? Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Satuan bahasa di sini dapat berupa kata, frase maupun kalimat. Dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, ketercakupan makna, keganasan makna, atau juga kelebihan makna. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini, biasanya dibicarakan juga kelebihan makna. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini, biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut sinonim, antonim, polisemi, homonim, ambiguity, dan redundansi. Berdasarkan pengertian relasi makna di atas, peneliti hanya akan meneliti relasi makna antara sinonim, antonim, dan homonim. Baik, untuk yang pertama yaitu sinonim. Tahu dalam bahasa Arabnya yaitu at-taradif. Istilah sinonimi diserap dari bahasa Inggris, yaitu synonymy. Kata synonymy sendiri diserap dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti dengan kata lain, yang berarti dengan. Dengan kata lain, sinonim ialah nama lain untuk benda yang sama. Sebagai contoh, misalnya seperti kata tabel bisa berarti meja atau daftar. Kemudian Kri Dalaksana menyebutkan sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Kesamaan itu berlaku bagi kata, kelompok kata atau kalimat, walaupun umumnya yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata-kata seperti mati, wafat, meninggal, dan berpulang ke rahmatullah, yang mana pada dasarnya adalah kata-kata yang bersinonim antara satu sama lain. Dengan kata lain, hal ini dalam bahasa Arab, sinonim disebut dengan at-taradif. Seperti contohnya dalam bahasa Arab, yaitu jalasa dan qa'ada, yang sama-sama memiliki makna duduk. Kemudian selanjutnya yaitu antonim, atau dalam bahasa Arab disebut al-tadad. Secara mudah dapat dikatakan antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. Misalnya seperti kata bagus berantonimi dengan kata buruk. Kata besar berantonimi dengan kata kecil, dan kata pembeli berantonimi dengan kata menjual.
Kemudian macam-macam antonim. Di sini saya mendapatkan 4 macam-macam dari antonim. Yang pertama adalah antonim yang berlawanan makna binary atau berpasangan. Misalnya seperti contoh kata mautun yang berlawanan dengan kata hayatun yang memiliki makna kematian dan kehidupan. Kemudian contoh yang kedua yaitu rojulun yang memiliki makna laki-laki yang berlawanan dengan makna mar'atun, yaitu yang memiliki makna wanita. Kemudian untuk macam antonim yang kedua yaitu perlawanan makna bertingkat, seperti misalnya kalimat kabir yang memiliki makna besar, kemudian mutawasithah yang memiliki makna sedang, kemudian kalimat shaghir yang memiliki makna kecil. Kemudian macam antonim yang ketiga yaitu perlawanan makna atau timbal balik, seperti misalnya contoh dari kalimat zaujun yang memiliki makna suami yang berlawanan dengan kata zaujatun yang bermakna istri. Kemudian kalimat ustad berlawanan dengan kata tilmidun. Kemudian macam yang keempat, macam terakhir dari antonim yaitu antonim perlawanan makna yang berhubungan dengan gerak dan arah, seperti misalnya kata tahta dan fauqa yang memiliki makna di atas dan di bawah. Kemudian shimal dan yamin memiliki makna kanan dan kiri. Kemudian untuk selanjutnya sebab-sebab antonim, faktor eksternal. Sebab-sebab antonim memiliki 3 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal memiliki 3 penyebab dari faktor eksternal. Yang pertama adalah perbedaan dialek. Misalnya kata as-sadafatu yang dapat bermakna al-zulumah yang bermakna gelap, dan ad-du terang. Kemudian sebab kedua dari faktor eksternal adalah pinjaman bahasa asing. Misalnya kata hilalun yang bisa bermakna karim, mulia, ataupun bermakna hakir, hina. Kemudian yang terakhir dari sebab dari faktor eksternal adalah motivasi sosial. Misalnya sebagai kata yang menunjukkan rasa optimisme, pesimisme, ejekan, atau bahkan juga sebagai tata krama. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu faktor internal. Ada 2 penyebab dalam faktor internal dari kalimat antonim ini, yaitu yang pertama motivasi relasi makna. Misalnya sebagai kata yang menunjukkan perluasan makna, majas, penegasan, ataupun untuk menggeneralisasikan makna aslinya. Kemudian penyebab yang kedua yaitu
motivasi relasi lafaz. Misalnya perbedaan akar kata, substitusi konsonan akar kata ataupun perubahan tempat konsonan akar kata. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor historis. Penyebab banyaknya kata antonim dalam bahasa Arab dari faktor historis. Yang pertama adalah peninggalan masa lalu. Seperti yang diungkapkan Giese, kontranimi merupakan ungkapan manusia yang berupa pemikiran orang-orang di masa lampau. Kemudian penyebab yang kedua adalah keadaan asasi kata. Maksudnya adalah ungkapan yang menjadi kontranimi sejak awal. Memang sudah begitu adanya, namun pendapat demikian ditentang oleh Ibnu Sayyid yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan memberikan dua makna bertentangan pada satu kata dalam waktu yang bersamaan. Kemudian selanjutnya itu polisemi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ishtirakul lafz. Secara etimologi, kata polisemi dalam bahasa Indonesia diadopsi dari polisemi dalam bahasa Inggris, sementara polisemi diadopsi dari bahasa Yunani. Poli artinya banyak atau bermacam-macam, dan semi berarti arti. Dalam kajian linguistik Arab, polisemi sama dengan ishtirakul lafz secara terminologis. Polisemi menurut para ahli sebagai berikut. Pertama, dari Palmer, suatu yang mengatakan it's also case that the same word might have a different meaning. Suatu kata yang mengandung makna ganda. Hingga ke Yakub yang menegaskan mustarak, yaitu setiap kata yang mengandung lebih dari dua makna antara yang satu dengan yang lain, tidak ada persamaan. Maka dapat ditarik kesimpulan polisemi adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu atau ganda. Karena kegandaan makna itulah, maka pendengar atau pembaca ragu-ragu menafsirkan makna kata yang didengar atau dibacanya. Contohnya, kata orang tua bisa berarti ayah, berarti ayah dan ibu, atau orang yang sudah lanjut usia, atau orang yang telah lanjut usia. Jadi kalau polisemi ini banyak keraguan di dalamnya. Demikian juga kata seperti misalnya kata paku. Kalau kita mendengar orang yang mengajarkan kata paku, kita ragu-ragu apakah yang dimaksud adalah paku yang digunakan untuk memaku pagar, atau barangkali yang dimaksud adalah sayur paku. Itu contoh dalam bahasa Indonesia. Baik, itu selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab polisemi dalam bahasa Arab. Faktor yang pertama adalah diakibatkan oleh adanya macam-macam dialek dalam bahasa Arab. Sementara banyaknya dialek lebih diakibatkan oleh banyaknya kabilah, dan setiap kabilah memiliki dialek masing-masing. Macam-macam dialek ini dikodifikasikan dalam beberapa mu'jam.
sehingga tersusunlah macam-macam kata dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan satu kata dapat dipastikan mengandung lebih dari satu arti. Disinilah letak polisemi dalam bahasa Arab. Memiliki banyak arti atau banyak makna. Kemudian faktor yang kedua penyebab polisemi dalam bahasa Arab adalah karena perkembangan fonem atau bunyi dalam bahasa Arab. Perkembangan fonem atau bunyi dalam bahasa Arab baik itu terjadi karena naqis atau pengurangan ataupun ziyadah penambahan maupun naql al-harf atau pergantian huruf. Melalui proses ini banyak kata-kata yang menyatu dengan arti kata lain yang berbeda artinya. Sebagai contoh kata an-naghmatu, jamak dari kata an-naghmah, berubah bunyi dengan mengganti huruf ain dengan huruf hamzah karena kedekatan makhraj sehingga dibaca an-naghmatu. Bunyi atau suara yang dimaksudkan juga sama dengan an-naghmah atau irama. Contoh lain adalah kata al-jadud, bara api yang diartikan dengan al-ja'ud, tumpukan batu atau tumpukan debu, dengan menggantikan nida al-jasud, maksudnya al-jasud mengganti za dengan sa oleh karena kedekatan makhraj. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu adanya sebagian kata dari arti yang hakiki kepada arti yang metamorfosis. Karena adanya keterkaitan arti dan seringnya dipakai arti metaforis tersebut menjadi kata hakiki, seperti kata ainun yang artinya mata diartikan dengan al-jariyatu, pelayan atau gadis. Ainun diartikan dengan sesuatu yang paling baik, utama dan yang paling baik. Kemudian faktor yang terakhir yaitu perubahan morfologi atau tasrif yang terjadi pada dua kata yang sama bentuknya. Dari bentuk tersebut timbul arti yang bermacam-macam karena perbedaan bentuk masdarnya. Contoh kata wajada syai'un wujudan aw wajadna. Karena masdarnya wujud dan wajadna, maka diartikan menemukan. Sementara wajada yang masdarnya maujudatun, maka diartikan dengan marah. Sedangkan fi'il yang sama yang masdarnya wujudan diartikan dengan tanafi fi hubbihi, diartikan dengan kehilangan atau putus cinta. Kemudian selanjutnya yaitu homonim, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan jinas tam. Homonim atau homonimi termasuk bagian dari polisemi atau kata yang mempunyai banyak makna. Secara harfiah, kata homonimi merupakan kata serapa dari bahasa Inggris. Homonimi sendiri berasal dari bahasa Latin homos, berarti sama, dan onoma, nama. Artinya homonimi adalah nama yang sama untuk benda yang berlainan. Secara istilah, Vilaksana menyebutkan bahwa homonimi adalah adanya hubungan antara kata yang ditulis atau dilafalkan dengan cara yang sama dengan kata lain, tapi tidak mempunyai hubungan makna.
dalam bahasa Arab, Al-Mawrid mendefinisikan homonim dengan al-labzul mutajanisun awil majanisati jinasan taman ayu ihda lafzaini mutamathilaini fir rasmi, yang artinya lafaz yang sama jelasnya secara sempurna, artinya adalah dua lafaz yang sama persis dalam penulisannya. Kemudian seperti contohnya dalam bahasa Indonesia seperti kata bisa. Kata bisa juga bisa kita artikan dengan makna dapat dan juga bisa dengan makna racun. Seperti bisa ular itu kan beracun. Seperti dapat, kita bisa menang, kita dapat menang, itu juga bisa. Kemudian kata pacar memiliki makna kekasih, bisa dimaknakan dengan kekasih. Pacar juga bisa dimaknakan dengan makna inai pada kuku. Dan juga contohnya dalam Al-Quran, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufikun. Surah Ar-Rum ayat 55. Seperti contohnya yaitu yuksimu sa'atu, seperti misalnya taqumus sa'atu dengan ghairu sa'atin, persamaannya. Kumus satu dengan ghairu sa'atin, yang mana saatu yang saat yang pertama bermakna hari kiamat, sedangkan saat yang kedua bermakna masa atau waktu. Mungkin kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu berdasarkan uraian kajian relasi semantik, maka setiap kata saling berkaitan erat satu sama lain. Kata yang digunakan bervariasi sesuai konteks acuan yang dituju, seperti persamaan kata, lawan kata, makna ganda, homonim, dan kata bertingkat. Hal inilah yang menjadi ragam dan ciri khas bahasa Arab sebagai aktualisasi esensi berbahasa. Dengan kata lain, bahwa semantik kata berpengaruh signifikan, khususnya dalam bahasa Al-Quran sebagai bahasa pemersatu umat muslim di seluruh dunia. Mungkin itu saja presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.